Pada soal diketahui senyawa CO2, NH3, CH4, BCl3, dan H2O. Dan yang ditanyakan adalah senyawa manakah yang menyimpang dari kaidah oktet. Untuk menjawab soal ini, maka sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah senyawa yang mengikuti kaidah oktet tersebut. Jadi, dalam membentuk kestabilannya, unsur-unsur cenderung membentuk susunan atau konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Hal inilah yang disebut dengan kaidah oktet dan kaidah duplet. Kaidah oktet dipenuhi apabila suatu atom memiliki 8 elektron valensi di kulit terluarnya. Kemudian, apabila kaidah duplet, atom itu memiliki 2 elektron di kulit terluarnya. Maka, untuk mengetahui senyawa-senyawa tersebut yang menyimpang dari kaidah oktet, maka kita harus menggambarkan dulu struktur Lewis dari masing-masing senyawa pada soal ini. Jadi yang pertama, CO2. Untuk menggambarkan struktur Lewis dari CO2, kita harus menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing atomnya. Atom C, nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya 2 dan 4. Atom O, konfigurasi elektronnya adalah 2, 6. Di sini dapat kita lihat bahwa elektron valensi dari atom C adalah 4 dan atom O adalah 6. Di mana nanti elektron-elektron valensi inilah yang akan berperan untuk pembentukan ikatan dalam CO2 ini. Di sini diketahui bahwa atom C sebagai atom pusatnya yang memiliki 4 elektron valensi. Dan atom O yang memiliki 6 elektron valensi. Nah, seperti ini struktur Lewis dari senyawa CO2. Dapat kita lihat bahwa di sekitar atom C terdapat 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita beri tanda. Kemudian di sekitar atom O juga terdapat 8 elektron. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam senyawa CO2 mengikuti kaidah oktet. Karena di kulit terluar dari masing-masing atom terdapat 8 elektron. Kemudian yang kedua yaitu senyawa NH3. Atom N, nomor atomnya 7, konfigurasi elektronnya 2 dan 5. Atom H1, atom N sebagai atom pusatnya yang memiliki 5 elektron valensi dan 3 atom H yang berikatan. Nah, seperti ini struktur Lewis dari NH3. Dapat kita lihat bahwa di sekeliling atom N terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron valensi. Sehingga dapat dikatakan bahwa NH3 juga merupakan senyawa yang mengikuti kaidah oktet. Baik, sekarang kita ke senyawa yang ketiga yaitu CH4. Atom C di sini memiliki nomor atom 6, atom H memiliki nomor atom 1, sehingga konfigurasi elektron dari atom C 2, 4. Atom C sebagai atom pusat yang memiliki 4 elektron valensi dan 4 atom H akan masuk berikatan dengan atom C. Nah, seperti ini
struktur Lewis dari CH4, dapat kita lihat bahwa di sekeliling atom C terdapat 8 elektron, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa CH4 ini mengikuti kaidah oktet. Kemudian yang keempat yaitu senyawa BCl3. B nomor atomnya 5, konfigurasi elektronnya 2, 3, dan Cl nomor atomnya adalah 17, konfigurasinya 2, 8, 7. Di sini B sebagai atom pusat yang memiliki 3 elektron valensi, dan atom Cl yang akan masuk mengikuti berikatan dengan atom B yang memiliki elektron valensi sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini atom Cl juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga ada atom Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sekeliling atom B terdapat 6 elektron yang mengelilingi atom B, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa BCl3 ini tidak mengikuti kaidah oktet atau menyimpang. Kemudian yang kelima yaitu H2O. Nah, di sini atom O sebagai atom pusatnya yang memiliki 6 elektron valensi. Atom O sudah kita cari tadi ya, konfigurasi elektronnya ini memiliki elektron valensi sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan atom H yang memiliki 1 elektron juga sudah kita cari tadi konfigurasi elektronnya di sini. Atom H. Di sini ada atom H. Nah, seperti ini struktur Lewis dari H2O. Maka dapat kita lihat bahwa di sekeliling atom O terdapat 8 elektron, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa H2O mengikuti kaidah oktet. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa senyawa CO2 merupakan senyawa oktet, senyawa NH3 juga mengikuti kaidah oktet, CH4 juga mengikuti kaidah oktet, dan BCl3 tidak mengikuti kaidah oktet atau menyimpang dari kaidah oktet karena di sekitar atom B terdapat 6 elektron. H2O mengikuti kaidah oktet, maka jawaban yang tepat adalah BCl3 atau D. Pada soal ini diketahui notasi unsur M dan yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron dan letak unsur M dalam tabel periodik unsur. Untuk menjawab soal ini, maka sebelumnya kalian harus ingat tentang penulisan notasi unsur, di mana yang bagian atas ini menunjukkan nomor massa dan yang bagian bawah menunjukkan nomor atomnya. Karena yang ditanyakan adalah konfigurasi elektronnya, maka kita memerlukan data jumlah elektron atau nomor atomnya. Sehingga kita dapat menuliskan konfigurasi elektron dari M adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d2. Nah, kita bisa menyingkat penulisan konfigurasi elektron ini menggunakan konfigurasi singkat dari golongan gas mulia. Nah, untuk mempermudah kalian dalam membentuk konfigurasi singkat gas mulia, maka kalian harus menghafal nomor atom dari unsur-unsur golongan gas mulia, yaitu unsur-unsur golongan gas mulia. Cara singkatnya adalah heboh negara Arab karena
serangan ranjau. Nomor atomnya He 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Karena M memiliki nomor atom 22, yaitu yang paling dekat adalah argon, maka kita menggunakan unsur argon untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron dari M. Seperti ini konfigurasi elektronnya. Kemudian untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik, kita perlu menentukan elektron valensinya, yaitu 4s2 dan 3d2. Nah, yang menunjukkan periode adalah kulit yang terbesar, yaitu kulit keempat. Kemudian yang menunjukkan golongan adalah yang di atas ini, menunjukkan golongan. Ditambahkan elektron pada subkulit S dan elektron pada subkulit D. Kemudian subkulit S dan D ini menunjukkan bahwa unsur M terletak pada golongan B, sehingga dapat disimpulkan unsur M terletak pada golongan 4B dan periode keempat. Maka jawaban yang benar adalah B. Pada soal diketahui nomor atom X dan nomor atom Y, dan yang ditanyakan adalah jika atom X dan Y berikatan, maka bentuk molekul dan sifat kepolaran yang terbentuk adalah. Karena yang ditanyakan adalah bentuk molekul dan kepolarannya, maka kita perlu menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah X bernomor atom 4, maka konfigurasi elektronnya 2, 2, kemudian Y bernomor atom 17, konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Nah, di sini atom X memiliki elektron valensi sebanyak 2, sehingga untuk mencapai kestabilannya, atom X ini cenderung melepaskan 2 elektronnya sehingga menjadi ion positif 2. Kemudian atom Y memiliki elektron valensi sebanyak 7, sehingga untuk membentuk kestabilannya, atom Y ini cenderung menangkap 1 elektron dari atom lain sehingga akan menjadi ion negatif 1. Nah, apabila atom X dan Y ini berikatan, kita dapat menuliskan persamaan reaksinya. X2 plus ditambah Y min sama dengan XY2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena di sini muatan dari X adalah 2 plus, sehingga jumlah atom Y di sini adalah 2. Kemudian di sini jumlah muatan dari Y min 1, sehingga jumlah atom dari X adalah 1. Jadi intinya hanya bertukaran saja. Kemudian agar lebih mudahnya, kita sebaiknya menuliskan struktur Lewisnya juga. X2 plus ditambah 2Y. Di sini kita tuliskan elektron-elektron dari Y yang memiliki elektron valensi sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada min 1, berarti di sini ada elektron yang ditangkap, akan menghasilkan senyawa XY2. Di sini kita tuliskan konfigurasi elektron dari X, kita misalkan tanda silang. Kemudian elektron dari Y sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini diketahui senyawa yang dibentuk dari X dan Y adalah XY2, di mana XY2 ini memiliki bentuk linier. Kemudian, untuk mengetahui kepolaran dari suatu senyawa, bisa dilihat dari harga PeB-nya. Apabila suatu senyawa itu memiliki PeB,
suatu senyawa itu memiliki PeB, maka dia termasuk senyawa yang polar. Tapi apabila senyawa itu tidak memiliki PeB, maka termasuk senyawa yang non-polar. Karena XY2 ini di atom pusatnya X tidak memiliki PeB, PeB-nya sama dengan 0, maka termasuk senyawa yang non-polar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa XY2 berbentuk linier dan termasuk senyawa yang non-polar, maka jawabannya adalah E. Pada soal diketahui ilustrasi tentang gaya intra dan antar molekul CHCl3, dan yang ditanyakan adalah gaya dipol sesaat ditunjukkan pada nomor berapa. Untuk menjawab soal seperti ini, sebelumnya kita bahas dulu mengenai macam-macam gaya intra dan macam-macam gaya antar molekul. Yang pertama adalah gaya intra. Gaya intra dibagi menjadi dua, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian yang kedua yaitu gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul ini dibagi menjadi dua, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah, sedangkan gaya van der Waals ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu gaya dipol-dipol, gaya dipol terimbas, dan gaya London. Gaya dipol sesaat merupakan bagian dari gaya antar molekul. Bedanya intra dengan antar adalah gaya intra adalah gaya yang terjadi di dalam satu molekul. Di soal ini ada dua molekul CHCl3. Nah, gaya intra itu terjadi pada nomor 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan pada nomor 3, ikatannya mengikat di antara dua molekul. Inilah yang kita sebut gaya antar molekul. Jadi, dari segi pemahaman intra dan antarnya saja, kita sudah tahu jawabannya, yaitu nomor 3. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Pada soal, diketahui massa Fe, massa S, dan massa FeS. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa Fe dengan S dalam FeS. Nah, untuk penyelesaian soal ini, kita harus menggunakan hukum dasar kimia, yaitu hukum perbandingan tetap atau yang sering kita kenal sebagai hukum Proust. Di mana hukum Proust isinya perbandingan massa unsur penyusun senyawa selalu tetap. Nah, perbandingan ini dapat kita dapatkan dari rumusan senyawa yang dihasilkan. Namun, di soal belum diketahui senyawa-senyawa yang terbentuknya, maka kita perlu menggunakan hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa ini berisi pada keadaan tertutup
massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, jadi kuncinya adalah pilih data yang massa Fe-nya jika ditambahkan massa S itu sama dengan jumlah dari keduanya ini, massa Fs yang dihasilkan. Jadi, pada data nomor 1, di sini massa Fe-nya 8 gram dan massa S-nya 4 gram. Apabila dijumlahkan, maka harusnya massa yang terbentuk adalah 12 gram massa Fs yang terbentuk, tapi di sini 11 gram. Jadi, masih ada salah satu reaktan yang bersisa sehingga kita tidak menggunakan data ini. Kemudian, data yang kedua yaitu massa Fe-nya 7 gram dan massa S-nya 5 gram. Sehingga apabila dijumlahkan, harusnya massa Fs yang dihasilkan adalah 12 gram, tapi di sini 11 gram, sama seperti percobaan nomor 1. Masih ada salah satu reaksi yang bersisa, jadi kita tidak menggunakan data ini. Kemudian, data percobaan nomor 3, di sini massa Fe-nya 14 gram, kemudian massa S-nya 8 gram. Apabila dijumlahkan, maka harusnya massa zat yang terbentuk adalah 22 gram. Di sini juga sudah 22 gram, sehingga kita menggunakan data nomor 3. Jadi, perbandingan massa Fe dan massa S adalah 14 banding 8, sehingga apabila disederhanakan adalah 7 banding 4. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C.